Mersa Kristiana dari kelompok 1. Hari ini saya dan teman-teman yang lain akan melakukan presentasi mengenai akad murabaha. Yang akan kita bahas yaitu pengertian akad murabaha, aplikasi murabaha, jenis akad murabaha, rukun transaksi murabaha, syarat-syarat murabaha, sumber hukum murabaha, skema murabaha, akuntansi untuk penjual, akuntansi untuk pembeli, akuntansi penyelesaian utang piutang bermasalah untuk kreditur atau penjual, dan akuntansi penyelesaian utang piutang bermasalah untuk debitur atau pembeli. Pengertian akad murabaha. Murabaha adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabaha, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual, apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. Aplikasi murabaha pada lembaga keuangan syariah. Akad murabaha adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Dalam praktik perkembangan perbankan syariah, biasanya akad murabaha digunakan antara lain pada pembiayaan rumah, pembiayaan mobil, pengadaan barang, pembelian barang dagangan. Jenis akad murabaha. Murabaha sesuai jenisnya terdiri dari yang pertama, murabaha tanpa pesanan. Artinya ada yang dibeli atau tidak. Bank syariah menyediakan barang. Yang kedua, bank murabaha dengan pesanan. Artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi atau pembelian barang apabila ada pesanan. Murabaha sesuai pesanan yaitu yang pertama sifatnya mengikat. Artinya murabaha berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Yang kedua, sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli pesanan tersebut. Rukun transaksi murabaha. Pihak yang berakad, yang pertama penjual dan pembeli. Objek yang diakadkan adalah barang yang diperjualbelikan dan harga. Akad yaitu serah dan terima. Syarat-syarat murabaha. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah, sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang, jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan. Sumber hukum akad murabaha dalam Al-Quran. Pertama, hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan bersukarela di antaramu. Menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, hai orang-orang beriman, patuhilah akad-akad itu. Menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1. Yang keempat, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka tangguhkanlah ia sampai ia lapang. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 280. Sumber hukum akad murabaha dalam Al-Hadis. Yang pertama, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang kedua, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah,
Yang pertama, jual beli tidak melakukan uang tunai. Yang kedua, mukorobah atau obligasi syariah. Yang ketiga, mencampur gandum dengan sereal untuk keperluan rumah tangga dan tidak dijual belikan. Yang ketiga, menunda-nunda pembayaran oleh orang mampu adalah kezaliman. Yang keempat, kaum muslimin akan terikat oleh syarat-syarat mereka kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang kelima, menunda-nunda pembayaran oleh orang mampu, menghalalkan diri dan pemberi sanksi kepadanya. Yang keenam, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai uang muka dalam jual beli dan beliau menghalalkannya. Skema murabahah, teknis perbankan berdasarkan pesanan. Pertama, bank akan melakukan negosiasi kepada pemasok dan nasabah. Yang kedua, bank akan melakukan akad jual beli kepada nasabah. Yang ketiga, bank akan membeli barang secara tunai kepada pemasok, dan pemasok akan mengirim dokumen ataupun invoice kepada bank. Yang keempat, pemasok mengirim barang langsung kepada nasabah. Yang kelima, nasabah akan menerima dokumen atau invoice dan menerima barang. Yang keenam, nasabah akan membayar kewajiban kepada bank, bukan kepada pemasok. Murabahah dalam fikih. Pertama, penjual dan pembeli akan bernegosiasi. Yang kedua, penjual akan melakukan akad jual beli kepada pembeli. Yang ketiga, penjual akan mengirim barang kepada pembeli. Yang ketiga, pembeli akan menerima barang dan dokumen dari penjual. Yang keempat, pembeli akan membayar kewajiban kepada penjual. Akuntansi untuk penjual. Pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya peroleh. Jurnalnya yaitu aset murabahah pada kas. Aset murabahah berada di debit dan kas berada di kredit. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan mengikat akan ditanggung penjual. Jurnalnya beban pada aset murabahah. Beban berada di debit dan aset murabahah berada di kredit. Yang ketiga, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan tidak mengikat. Jurnalnya kerugian pada aset murabahah. Kerugian berada di debit dan aset murabahah berada di kredit. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Ini dicatat sebagai aset murabahah melawan kas. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka menjadi kewajiban kepada pembeli. Ini dicatat sebagai kas melawan hutang. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, maka menjadi tambahan keuntungan murabahah. Ini dicatat sebagai kas melawan keuntungan murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka dicatat sebagai pendapatan operasional lain dengan catatan jurnal kas melawan pendapatan operasional lain. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukannya pembayaran kepada pembeli. Jurnalnya adalah hutang melawan kas, dan akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya adalah hutang melawan kas, kemudian dana kebajikan kas melawan dana kebajikan denda. Pada saat akad murabahah
piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, sama dengan akuntansi konvensional. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih melawan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan keuntungan murabahah. Pada saat terjadinya akad murabahah, jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah, tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui. Jurnalnya adalah kas dan piutang murabahah pada posisi debit melawan aset murabahah dan keuntungan atau pendapatan pada posisi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Arum Nihaya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Kenny Ongko. Keuntungan murabahah apabila lebih dari satu periode, maka yang pertama, keuntungan akan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka jurnalnya sama dengan butir A yang dijelaskan tadi. Yang kedua, akan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Maka, jurnal pada saat penjualan kredit dilakukan yaitu piutang murabahah pada aset murabahah dan keuntungan tangguhan. Apabila pada saat penerimaan angsuran, maka jurnalnya kas pada piutang murabahah dan keuntungan tangguhan pada keuntungan murabahah. Yang ketiga, keuntungan diakui saat pelunasan piutang murabahah berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama pada poin kedua. Hanya saja, jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan. Diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, diberikan pada saat pelunasan. Dengan jurnal, kas dan keuntungan ditangguhkan pada piutang murabahah dan keuntungan murabahah net setelah dikurangi potongan pelunasan. Yang kedua, memberikan setelah pelunasan atau penjual menerima pelunasan dan membayar potongan kepada pembeli. Jurnalnya pada saat penerimaan piutang dari pembeli yaitu kas dan keuntungan ditangguhkan pada piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Dan jurnal pada saat pengembalian kepada pembeli yaitu keuntungan murabahah pada kas. Pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari kebajikan. Dengan jurnal dana kebajikan atau kas pada dana kebajikan pendapatan denda. Untuk pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka tersebut yaitu penerimaan uang muka dari pembeli. Yang pertama itu jurnalnya kas pada utang lain atau uang muka murabahah. Dan apabila murabahah jadi dilaksanakan, maka jurnalnya utang lain uang muka murabahah pada piutang murabahah. Nah, sehingga untuk penentuan margin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang atau harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dan dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. Dengan jurnalnya, utang lain atau uang muka murabahah pada pendapatan operasional dan kas atau utang. Akuntansi untuk penjual. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya. Untuk jurnalnya, kas atau piutang didenda
utang lain uang muka murabahah di debit, pendapatan operasional di kredit. Pesanan dibatalkan, dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan. Di jurnalnya, utang lain uang muka murabahah di debit, pendapatan operasional di kredit. Penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Saldo piutang murabahah dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan aset murabahah. B. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Jika ada uang muka, jurnalnya debit uang muka, kredit kas. Debit aset, debit beban murabahah tangguhan, kreditnya uang muka sama utang murabahah. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Debit kas, debit kerugian, uang muka di kredit. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang dan biaya yang dikenakan lebih besar dari besaran uang muka. Debit kerugian, uang muka sama kas atau utang di kredit. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai. Aset debit, kas kredit. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Aset dicatat sebagai biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jumlahnya aset di debit, beban murabahah tangguhan di debit, utang murabahah di kredit. Beban murabahah tangguhan diamortisasi sebagai proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Jurnalnya utang murabahah di debit, kas di kredit, beban di debit, beban murabahah tangguhan di kredit. Warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti presentasi teman saya untuk akuntansi untuk pembeli. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Jurnal diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, kas pada beban murabahah tangguhan. Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah, utang murabahah, dan beban pada kas dan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnalnya, kerugian pada kas atau hutang. Penyajian, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun, hutang murabahah. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. B. Jangka waktu murabahah tangguhan. C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pembelian potongan tagihan murabahah. Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin atau keuntungan murabahah tangguhan. Jurnalnya, keuntungan murabahah tangguhan pada piutang murabahah, atau jika potongan lebih besar dari margin. Jurnalnya, keuntungan murabahah tangguhan dan kerugian pada piutang murabahah. Penjadwalan kembali tagihan murabahah. A. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa. B. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. C. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real, yaitu biaya langsung atau direct cost dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali. Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan. Jurnalnya, kas atau piutang pada pendapatan. Selanjutnya, konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan
skema ijarah mutahiyah bitamlik, mudarabah atau musyarakah. Yang pertama, akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditur dengan harga pasar. Berikut penjelasan jurnalnya. Aset berada di posisi debit, sedangkan kas berada di posisi kredit. Yang kedua, debitur melunasi sisa hutang kepada kreditur dari hasil penjualan. Jika penjualan lebih besar dari sisa hutang, maka jurnal penjelasannya yaitu kas berada di posisi debit, keuntungan murabahah berada di posisi tangguhan berada di posisi debit, sedangkan piutang murabahah berada di posisi kredit dan keuntungan murabahah berada di posisi kredit. Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang debitur. Berikut penjelasan jurnalnya. Kas berada di posisi debit, piutang lain-lain berada di posisi debit, keuntungan murabahah tangguhan juga berada di posisi debit, sedangkan piutang murabahah berada di posisi kredit, keuntungan murabahah juga berada di posisi kredit. Jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai tercatat utang dan kreditur membebaskannya, maka kurang bayar diakui sebagai kerugian. Berikut jurnalnya. Kas berada di posisi debit, kerugian juga berada di posisi debit, serta keuntungan murabahah tangguhan berada di posisi debit. Untuk piutang murabahah berada di posisi kredit. Selanjutnya penyajian. Kerugian yang timbul jika ada atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Selanjutnya pengungkapan. 1. Kreditur mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah piutang yang restrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan. Kreditur juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi jika ada. Dan pemberian potongan utang murabahah. Berikut jurnalnya. Utang murabahah berada di posisi debit, sedangkan beban murabahah tangguhan ada di posisi kredit. Jika nilai tercatat utang lebih besar dari jumlah yang harus dibayar, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan. Keuntungan sebesar selisih utang murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan. Dan berikut penjelasan jurnalnya. Utang murabahah berada di posisi debit, beban murabahah tangguhan berada di posisi kredit, dan keuntungan berada di posisi kredit. Selanjutnya penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan 1. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa. Yang kedua, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real, yaitu biaya langsung dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali. Atas pembebanan biaya ini, debitur mengakuinya sebagai beban. Dan berikut penjelasan jurnalnya. Beban masuk ke dalam akun debit, sedangkan kas atau utang masuk ke dalam akun kredit. Selanjutnya konversi akad murabahah. 1. Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar. Dengan jurnal kas berada di posisi debit, sedangkan aset berada di posisi kredit. Selanjutnya debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditur dari hasil penjualan. Jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang, maka jurnalnya utang murabahah masuk ke posisi debit, sedangkan beban juga masuk ke posisi debit. Untuk kas masuk ke posisi kredit dan beban murabahah tangguhan masuk ke posisi kredit. Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang debitur. Dengan jurnal utang murabahah masuk ke posisi debit, beban berada di posisi debit, sedangkan kas berada di posisi kredit, utang lain-lain berada di posisi kredit, dan beban murabahah tangguhan berada di posisi kredit. Jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai tercatat utang dan kreditur membebaskannya, maka kurang bayar diakui sebagai keuntungan. Berikut jurnalnya. Utang murabahah berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit, keuntungan berada di posisi kredit, beban murabahah tangguhan berada di posisi kredit. Selanjutnya penyajian. Keuntungan neto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak. Jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha. Berikut pengungkapannya. 1. Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada nama kreditur, jumlah utang yang direstrukturisasi,
alasan dan metode restrukturisasi yang digunakan. Dari materi di atas, kami mendapatkan materinya dari modul mata kuliah pertemuan ke-6 Akuntansi Keuangan Syariah, Wiroso 2010 Akuntansi Transaksi Syariah, Jakarta, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 2002, Akuntansi Perbankan Syariah dan Laporan Keuangan Bank Syariah Jakarta, Penerbit IAI dan Salemba 4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 101 sampai dengan 107 tahun 2009, Akuntansi Syariah Jakarta, Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia. Terima kasih teman-teman. Berikut presentasi dari kelompok 1. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.